Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya. Di sini kita akan membahas tentang sejarah gereja Indonesia. Masih pada topik yang sama, yaitu pengantar sejarah gereja Indonesia di Indonesia. Nah, awal kedatangan Katolik di Nusantara itu bersamaan dengan ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka yang menjadi pintu gerbang penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara termasuk Kepulauan Nusantara. Nah, misionaris yang pertama yang datang ke Indonesia adalah imam dari Ordo Dominikan, Fransiskan dan juga Yesuit yang mengikuti pelayaran bangsa Portugis pada saat itu. Nah, pada tahun 1534, Romo Simauvas, seorang imam dari Ordo Dominikan, melaksanakan pelayanan pastoral di Maluku. Misi Katolik semakin berkembang dengan kedatangan Santo Fransiskus Xaverius pada tahun 1546 sampai 1547. Nah, beliau ini berkembang di Ambon, Morotai dan juga Ternate. Namun, pada abad ke-17, Gereja Katolik mengalami tantangan besar ketika Belanda yang mayoritas beragama Protestan mengambil alih Nusantara dari Portugis. Nah, VOC ini melarang penyebaran Katolik dan juga mengusir misionaris Katolik. Namun, Katolik tetap bertahan di komunitas kecil terutama di Flores, Larantuka, Timur dan juga beberapa wilayah di Maluku. Nah, walaupun diusir oleh VOC, Gereja Katolik mengalami kebangkitan yang terjadi pada abad ke-19. Nah, setelah VOC bubar pada tahun 1799, Belanda mulai lebih toleran terhadap agama Katolik. Nah, terutama setelah keluarnya kebijakan politik etis pada abad ke-20. Nah, pada awal abad ke-20 pada saat itu. Nah, pada tahun 1807, Paus Pius II membentuk Vikariat Apostolik Batavia yang menjadi tonggak resmi Gereja Katolik di Hindia Belanda. Nah, para misionaris Serikat Yesus atau SJ, Ordo Dominikan atau OFM, Ordo Fransiskan atau OFM dan Ordo Hati Kudus MSC mulai kembali ke Nusantara. Mereka tidak hanya berkarya dalam pelayanan rohani tetapi juga di bidang pendidikan sosial, mendirikan gereja, sekolah, panti asuhan dan juga rumah sakit. Nah, saat ini setelah Indonesia merdeka pada tahun 1946, Gereja Katolik semakin berkembang dan berkontribusi dalam berbagai bidang seperti pendidikan kesehatan. Nah, sejumlah imam pribumi ditabiskan pada tahun 1960. Nah, hierarki Gereja Katolik di Indonesia diresmikan oleh Paus Yohanes ke-23 dengan terbentuknya Keuskupan Agung Jakarta dan keuskupan-keuskupan lainnya. Nah, Gereja Katolik juga berperan dalam masyarakat modern. Nah, saat ini Gereja Katolik Indonesia terus berkembang, lebih dari 8 juta umat. Gereja aktif dalam bidang pendidikan, sosial, dan juga dialog antar agama. Nah, KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia berperan dalam koordinasi pastoral dan pelayanan gereja di Indonesia. Gereja Katolik juga berkontribusi dalam membangun perdamaian dan juga persaudaraan di tengah masyarakat yang begitu beragam. Dengan semangat inkulturasi dan pelayanan, Gereja Katolik di Indonesia terus berubah menjadi terang dan garam dunia. Pada abad ke-16 sampai 17, masuknya Katolik di Indonesia itu latar belakangnya begitu tidak terlalu bisa dikatakan baik karena agama Katolik masuk ke Nusantara dengan ekspansi kolonial Belanda pada abad ke-16. Nah, pada saat itu bangsa Portugis melakukan perjalanan laut untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah pada saat itu. Nah, selain motif ekonomi, mereka juga membawa misi penyebaran agama Katolik yang dikenal dengan semangat Deus Gloria dan Pecunia.
et pecunia atau Tuhan, kemuliaan dan kekayaan. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka yang menjadikan pusat perdagangan serta penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara. Nah, dari Malaka, para misionaris Katolik mulai menyebarkan ajaran Kristen ke wilayah lain termasuk Kepulauan Nusantara. Nah, misi Katolik pertama itu di Maluku yang terjadi pada tahun 1546 sampai 1547. Maluku menjadi wilayah pertama di Nusantara yang menerima ajaran Katolik karena kedekatannya dengan pusat perdagangan Portugis. Nah, misionaris yang paling terkenal adalah Santo Franciscus Xaverius, seorang imam dari Serikat Yesus atau SJ yang datang ke Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Nah, Franciscus Xaverius berkaya di beberapa wilayah, antara lain yang pertama itu ada Ambon. Nah, di Ambon itu ia mengajar dan juga membaptis banyak penduduk lokal. Yang kedua itu ada Ternate, di mana ia berusaha mengkristenkan penduduk meskipun menghadapi tantangan dari Kesultanan Ternate yang beragama Islam pada saat itu. Nah, dan juga ada Morotai, di mana ia berhasil membangun komunitas Katolik yang cukup besar. Nah, setelah kepergian Franciscus Xaverius, penyebaran Katolik di Maluku dilanjutkan oleh para misionaris dari berbagai ordo, terutama Dominikan dan juga Yesuit. Nah, ada tantangan juga perkembangan gereja Katolik itu terjadi pada abad ke-17. Nah, pada abad ke-17, awal-awal abad 17, penyebaran agama Katolik mulai menghadapi tantangan besar, yaitu ketika VOC Belanda menguasai Nusantara. Mereka berusaha menggantikan pengaruh Portugis dan menyebarkan agama Protestan. Yang terjadi pada saat itu ialah pada tahun 1605 VOC merebut Ambon dan mengusir imam-imam Katolik. Nah, gereja-gereja Katolik dihancurkan atau ada juga yang diubah menjadi gereja Protestan. Nah, pada tahun 1613 Belanda menguasai Solor dan mendesak umat Katolik untuk beralih ke Protestan. Nah, yang terakhir, pada tahun 1641, Malaka jatuh ke tangan Belanda yang menjadikan yang semakin lemah misi Katolik di Nusantara. Namun, walaupun menghadapi tantangan yang begitu besar dari VOC, agama Katolik masih tetap bertahan di beberapa wilayah terpencil seperti Larantuka, Flores Timur dan juga Maluku Tenggara, di mana umat tetap setia pada iman Katolik. Meskipun VOC melarang dan menekan agama Katolik, beberapa wilayah tetap menjadi pusat pertahanan iman Katolik. Larantuka, Flores Timur, komunitas Katolik di Larantuka tetap bertahan dan berkembang berkat perlindungan dari raja-raja lokal yang menerima agama Katolik. Hingga kini, Larantuka disebut sebagai pusat Katolik tertua di Indonesia. Nah, yang kedua itu ada Timur dan juga Sumba. Wilayah ini mempertahankan iman Katolik meskipun menghadapi tekanan dari Belanda. Ada juga Maluku Tenggara. Nah, umat Katolik di kepulauan tersebut, dari Kepulauan K dan Tanimbar, terus menjalankan iman mereka meskipun dalam kondisi yang sulit. Nah, di sini Portugis dan juga Spanyol. Nah, dalam misi Katolik juga ada pengaruh kolonialismenya. Pengaruh Portugis dalam misi Katolik. Nah, Portugis mulai menjelajah dunia itu pada abad ke-15 dengan tujuan ekonomi dan juga perdagangan penyebaran agama. Nah, pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan mulai memperkenalkan agama Katolik di wilayah Nusantara. Misionaris Katolik dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan juga Yesuit menyertai para penjelajah untuk mengajarkan agama kepada penduduk lokal. Nah, wilayah-wilayah dipengaruhi oleh Portugis ini ada Maluku, Timor Leste, dan juga Flores. Nah, tokoh misionaris Portugis yang berpengaruh yaitu Santo Franciscus Xaverius juga. Nah,
di mana ia pada tahun 1506 sampai 1592. Dia berkarya dari Ordo Yesuit, adalah misionaris paling terkenal yang datang ke Maluku pada 1546 sampai 1547. Ia membaptis banyak penduduk dan memperkuat komunitas Katolik Ambon, Ternate dan sekitarnya. Dampak kolonial Portugis terhadap Katolik di Nusantara. Yang pertama itu pendirian gereja-gereja pertama di Indonesia. Yang kedua itu menciptakan buku-buku doa dan katekesi dalam bahasa lokal. Yang ketiga ada pengaruh Katolik tetap kuat di beberapa daerah meskipun Portugis kemudian diusir oleh Belanda yang berhaluan Protestan. Pengaruh Spanyol dalam misi Katolik. Nah, yang pertama itu Spanyol juga memiliki misi untuk menyebarkan agama Katolik melalui kolonialisme. Terutama setelah 1494 ketika perjanjian Tordesillas membagi dunia antara Spanyol dan juga Portugis. Spanyol lebih banyak berpengaruh dalam penyebaran Katolik di Filipina dibandingkan Nusantara. Nah, ada dampaknya juga ternyata ya, ketika Spanyol menyebarkan misi penyebaran agama Katolik di Indonesia. Yang pertama itu pada abad ke-16 Spanyol sempat hadir di Maluku, terutama di Tidore, tetapi tidak terlalu berpengaruh karena bersaing dengan Portugis dan juga Belanda. Nah, sebagian besar keberhasilan misi Katolik Spanyol terlihat di Filipina, di mana agama Katolik menjadi dominan hingga saat ini. Nah, ada juga misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Nah, misi Katolik pada masa kolonial Belanda di Indonesia memiliki dinamika yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh kebijakan politik Belanda, peran tarekat misionaris, serta interaksi dengan masyarakat lokal dan agama-agama yang sudah ada. Nah, misi Katolik di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Portugis ke abad ke-16, khususnya di Maluku. Namun setelah Belanda menguasai Nusantara dan VOC melarang penyebaran agama Katolik, misi ini mengalami kemunduran. Nah, VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang berorientasi pada keuntungan ekonomi dan mendukung agama Protestan, sehingga Katolik mengalami represi. Banyak umat Katolik ini dipaksa berpindah ke Protestan untuk menjalankan iman mereka secara sembunyi-sembunyi. Pastor Katolik dilarang berkarya secara terbuka dan gereja-gereja Katolik ditutup dan diubah menjadi gereja Protestan. Nah, namun setelah VOC dibubarkan dan Hindia Belanda menjadi koloni resmi kerajaan Belanda, kebijakan lebih toleran terhadap Katolik mulai diterapkan. Nah, pada tahun 1807, Raja Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte, mengizinkan kembali misi Katolik di Hindia Belanda. Pada tahun 1846, Prefektur Apostolik Batavia didirikan untuk mengatur misi Katolik di Indonesia. Nah, sejumlah tarekat misionaris memerankan peran penting dalam pengembangan gereja Katolik di Nusantara atau di Indonesia. Yang pertama itu ada Serikat Yesus atau Yesuit. Nah, yang kedua ada Societas Virbi Divini atau SVD. Nah, ada juga Kongregasi Misi atau CM Lazaris. Nah, dan juga ada Misionaris Hati Kudus atau MSC. Nah, mereka ini aktif di berbagai wilayah-wilayah tertentu. Kontribusi misi Katolik. Nah, di sini ada 3, yaitu ada pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan sosial. Nah, dalam pendidikan, kontribusi misi Katoliknya itu adalah mendirikan banyak sekolah yang masih eksis hingga sekarang, seperti sekolah-sekolah yang dikelola oleh broderan dan juga susteran. Nah, di kesehatan juga pendirian rumah sakit dan klinik untuk melayani masyarakat tanpa pandang agama. Pemberdayaan sosial membantu masyarakat dalam bidang pertanian, ekonomi, dan juga sosial melalui berbagai program kemanusiaan. Nah, penyebaran misi Katolik ini memiliki tantangan, teman-teman semua. Nah, yang pertama itu ada resistensi dari pemerintah kolonial, terutama pada awal pemerintahan VOC. Persaingan dengan Protestan yang lebih mendapat dukungan dari Belanda dan juga interaksi dengan agama-agama lokal khususnya Islam yang telah lebih dulu berkembang di wilayah. Nah, sejarah gereja abad ke-7. Nah, pada abad ke-7
Perkembangan gereja Kristen sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, teologis, dan juga ekspansi agama lain, terutama Islam. Nah, berikut adalah beberapa peristiwa yang terjadi pada abad ke-7. Yang pertama itu ada kekristenan di Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Nah, Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Heraklius. Nah, pada tahun 610 sampai 641 menghadapi tantangan besar dari Kekaisaran Persia, Sasaniyah, dan kemudian dari ekspansi Islam. Nah, pada saat ini terjadi kontroversi monotelitisme, sebuah ajaran yang berusaha menyatukan perpecahan antara gereja ortodoks dan juga kaum monofisit dengan mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kehendak ilahi. Nah, ada juga Konsili Lateran pada tahun 649 di Roma akhirnya menolak monotelitisme. Nah, penyebaran Islam dan dampaknya juga bagi gereja. Pada tahun 1632, Nabi Muhammad wafat dan umat Islam mulai melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Kristen di bagian timur tengah. Nah, Afrika Utara dan juga Persia. Kota-kota Kristen seperti Yerusalem, Antioquia, dan Alexandria jatuh ke tangan Muslim. Nah, banyak komunitas Kristen di bawah pemerintahan Muslim mempertahankan keyakinannya, tapi harus berbayar pajak khusus atau jizyah. Nah, kekristenan di Eropa Barat mulai berkembang di bawah pengaruh kepausan Roma dan misionaris dari Irlandia serta Inggris. Nah, Santo Agustinus dari Canterbury wafat pada tahun 604, dikirim oleh Paus Gregorius Agung untuk mengkristenkan Anglo-Saxon di Inggris. Nah, Raja Edwin dari Northumbria pada tahun 627 dan juga Raja Oswald dari Northumbria juga memainkan peran besar dalam penyebaran Kristen di Inggris. Nah, di Mesir, gereja Koptik tetap kuat meskipun berada di bawah kekuasaan Muslim. Di Ethiopia, kekristenan tetap bertahan di bawah Kekaisaran Aksum, dan gereja Nestorian di Persia dan Asia Tengah masih berkembang meskipun memiliki tekanan dari Muslim dan juga Zoroastrian. Nah, pada abad ke-7 adalah masa transisi besar bagi gereja Katolik. Sementara gereja Bizantium menghadapi tantangan internal juga eksternal. Gereja di Eropa Barat berkembang di bawah kepemimpinan Paus, sementara ekspansi Islam mengubah lanskap politik dan agama di Timur Tengah dan Afrika yang menyebabkan banyak komunitas Kristen hidup di bawah pemerintahan Muslim. Nah, sejarah gereja di Nusantara abad ke-7. Pada abad ke-7 tidak ada bukti konkret bahwa tentang keberadaan komunitas Kristen atau gereja yang berkembang di Nusantara. Namun, beberapa indikasi menunjukkan bahwa Nusantara sudah memiliki kontak dan komunitas Kristen di luar, terutama dari Persia dan juga India. Nah, pengaruh perdagangan Persia dan juga India pada abad ke-7, Nusantara khususnya Sriwijaya yang ada di Sumatera sudah menjadi pusat perdagangan yang ramai dan berhubungan dengan berbagai bangsa termasuk Persia dan juga India. Nah, dalam gereja kekristenan di Asia, gereja Nestorian yang berasal dari Persia sudah menyebarkan ajarannya di wilayah-wilayah Asia termasuk India dan juga Cina. Nah, ada kemungkinan bahwa pedagang dan misionaris Nestorian singgah di beberapa pelabuhan Nusantara seperti di Sumatera, di Jawa atau Jawa. Nah, meskipun tidak ada bukti tertulis yang pasti mengenai keberadaan komunitas Kristen pada masa itu. Nah, bukti arkeologis yang berpotensi, beberapa sumber menyebutkan bahwa terdapat prasasti Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara yang menunjukkan kemungkinan pengaruh Kristen. Namun bukti ini masih diperdebatkan dan belum bisa dikonfirmasikan sepenuhnya. Selain pengaruh Hindu, Buddha di Nusantara, terutama di kerajaan Sriwijaya dan juga Tarumanegara,
membuat kemungkinan berkembangnya gereja Kristen sangat kecil pada saat itu. Nah, apa sih hubungan Cina dengan kekristenan di Timur Jauh? Nah, pada abad ke-7, kekristenan khususnya Nestorian telah sampai ke Cina. Buktinya keberadaan mereka ditemukan dalam prasasti Zayan. Nah, pada tahun 634 Masehi yang mencatat agama Kristen di Nestorian di Tiongkok. Namanya hubungan perdagangan yang erat dengan Cina dan juga Nusantara. Ada kemungkinan bahwa pengaruh Kristen juga sempat masuk ke Nusantara meskipun tidak meninggalkan jejak. Nah, pada abad ke-7 belum ditemukan bukti-bukti yang kuat mengenai keberadaan gereja atau komunitas Kristen di Nusantara. Namun kontak perdagangan dengan pedagang Persia, India dan juga Cina sudah mengenal kekristenan, menunjukkan kemungkinan bahwa ajaran Kristen sudah mulai dikenal. Meskipun belum berkembang luas, perkembangan kekristenan di Nusantara benar-benar baru terlihat pada abad ke-14 hingga 16 dengan kedatangan bangsa Portugis. Itulah teman-teman semua sejarah singkat dari sejarah gereja Indonesia. Ada tantangannya juga, ada misi-misinya yang harus dipertahankan, mulai dari gereja Katolik mengalami kemunduran. Nah, dan puji Tuhannya segala gereja, rumah sakit, klinik dan juga sekolah masih ada yang eksis hingga saat ini. Dan teman-teman semuanya, sekian sejarah singkat dari sejarah gereja Indonesia bersama saya Marsulan Octavia Yosia dengan NIM 23101136. Terima kasih, selamat malam.